menundukkan pandangan. Lo kan katanya bilangnya pengen mungkin belajar agama, belajar bahasa Iya. Arab dan seterusnya. Insya Allah Akhirnya ya, insya Allah. lo resign dari Garuda. Yang paling berat nih, Hah. salaman. Kita kasih solusi. Captain Rizka, wah ini luar biasa nih. Ini pilot 4 ininya ya, kalau Captain 4 kan? Iya, masya Allah. Apa 4 sih? bar. Bannya ya? Bar. Barnya. Iya. Oke. Terus akhirnya berniat 15 tahun udah betul-betul mengabdi ke Garuda Indonesia. Terus sekarang Garuda Indonesia mau ditinggalkan begitu saja karena Anda lebih memilih mungkin pengen kerja sebagai pilot di maskapai yang ada di Jazirah Arab karena pengen lebih dekat ke Saudi, ya kan? Pengen anak-anak lu bisa belajar agama di Saudi dan seterusnya gitu ya. Iya, insya Allah, insya Allah. Masya Allah, mulia banget nih. Tapi memang kenapa lu nggak belajar di Indonesia? Haram gitu belajar di Indonesia, belajar agama? Enggak dong. Terus kenapa harus bela-belain ke sana? Kita kan punya research ya. Oke. Kita buat research, tentunya environment itu kan berpengaruh. Oke. Sekarang kayak lu tinggal di daerah yang banyak orang bisa bahasa Inggris. Lu mau nggak mau bisa bahasa Inggris kan? Ya, oke. Nah, tapi kalau lu tinggal lu ke sana ke Amerika, terus lu balik lagi ke Indonesia, bahasa Inggris lu lancar nggak? Lupa lagi. Ya, oke. Nah, mumpung anak-anak gue masih kecil, gue bawa ke environment yang lingkungannya bahasa Arab. Oh, hijrah nih ceritanya nih. Insya Allah, cita-cita gue begitu. Mukim tinggal di sana. Insya Allah, Masya Allah. harapannya begitu ya. Panggilannya Ustadz Rizka dong nih, bukan Enggak Captain. dong, kan kita harus sekolah kalau ustadz ya. Oh iya. Nggak bisa mengustad-ustadkan diri gitu kan. Paham, betul, setuju. Terus kenapa lo ke sana? Cuma gara-gara pengen bisa belajar bahasa Arab doang? Enggak, gue Di sini ada kan? bukan gitu. Gue sebenarnya tipikal orang yang American dream banget. Gue punya cita-cita pengen tinggal di Amerika. Gue pengen anak-anak gue sekolah di Amerika dan gue hidup di sana. Lu akan sedih banget ketika anak lu bisa pinter, punya ijazah sarjana cum laude di Amerika gitu, tapi anak lu nggak bisa ngaji. Masya Allah. Ya kebetulan gue Muslim ya. Ya. Dia di agama gue, ya lu perintah pertamanya adalah Iqra gitu loh. Membaca. Nah anak gue saat ini gue lagi ajarin ngaji, cuman harapan gue selain ngaji dia bisa bahasa Arab. Oke. Harapan gue sih. Iya betul sih. Maksudnya dengan lo bisa bahasa Arab, lo bisa fahamin tuh apa isi Al-Quran. Iya itu. Bisa mentadaburi lebih dalam. Betul. Ya, hafal hadis, tahu makna, mentafsirnya seperti Insya apa, Allah. mungkin dengan rujukan ulama kita dari Ibnu Katsir dan seterusnya. Akhirnya lo juga jadi makin tahu nih, ya kan, karena memang bisa bahasa Arab gitu kan. Insya Allah. Wah, Masya Allah. Coba ya, gue bentar intip sosial media lo dulu ya. Waduh. Jadi Kapten A330 nih, A330 tuh jenis pesawatnya. Iya, A330 jenis pesawatnya. Berarti lo nggak akan Airbus. bawa pesawat selain A330? Saat ini iya. Garuda Indonesia? Iya. Oke. Wow, centang biru. Gimana cara centang biru ya? Gue aja belum. Suatu hari tiba-tiba begitu. Masa tiba-tiba? Iya. Pernah diliput media? Pernah. Apa? Tentang kalau nggak salah ya, pertama gua ikut humanitarian flight. Oke. Jadi ngangkut bahan makanan ke daerah konflik. Oke. Mungkin saat itu kayaknya itu. Oke. Terus ya ada beberapa kali gue juga satu alma mater sekolah kedinasan. Nah saat gue jadi narasumber gitu, ada media yang ngeliput. Kayaknya sih itu ya. Oke. Nah, coba bawa dong aktivitas lo ketika ya mungkin lo berada di pesawat dan lain sebagainya. Itu bisa banyak follower 138.000, gimana caranya bro? Ini sebenarnya gue gainingnya bukan karena asal eksis ya. Oh, tapi beli followers? Nggak juga. Enggak juga. Nggak sama sekali. Gue justru nggak beli followers. Itu gimana caranya? Jadi kan edukasi. Oke. Selama ini kan orang ngelihat pilot cuman eksis doang, tampil doang, tapi edukasinya nggak nyampe gitu loh. Oke. Nah diisi Instagram gue, kalau yang di bawah-bawah ya, kalau kesini sih udah jarang karena udah mulai banyak yang edukasi juga udah mulai banyak. Edukasi seputar apa sih? Safety. Oh, lo ngonten di situ. Iya. Bangun personal brand, education seputar safety. Apa misalnya contohnya? Misalnya kalau pesawat lagi masuk awan goyang-goyang itu aman gak sih? Oh iya, itu banyak yang nggak tahu loh. Gue pikir turbulence ya udah doa minta sama Allah, kencangan sabuk udah selesai. Ternyata bisa jadi aman, bisa jadi nggak. Bisa jadi aman, bisa jadi nggak. Ada proseduresnya. Lu masuk awan ada proseduresnya. 1, 2, 3 apa yang harus lu lakuin. Lu missing 1 poin, itu bisa jadi petaka buat lo. Oh ya? Iya dong. Boleh jelasin dikit nggak mengenai turbulence? Habis itu nanti gini, gue sebenarnya menarik ya membahas sebelum
lo kasih tahu niat lo captain deh, Iya. ya, pindah ke sana, terus akhirnya maskapai apa yang pengen lo incer dan berapa gajinya dan gimana cara tinggal di sana dan seterusnya. Berat nih. Iya dong. Kita harus ukur. Lu pindah ke sana kalau gaji lebih kecil gue mau ogah. Ya kan? Itu nanti Iya, kita bahas pelan-pelan ya. Teman-teman Oke. pastikan nonton sampai akhir karena memang insya Allah nih daging banget nih. Insya Ya apalagi Allah. buat teman-teman yang sekarang ada niat pengen mukim di sana atau mungkin sekarang jadi pilot apa segala macamnya. Tapi gue mau berangkat dari ya story lo dulu lah. Oke. Oke. Mengenai tadi lo bilang mengenai edukasi ya di sosial media dan seterusnya. Oke. Hmm. Satu yang mau gue bahas pertama adalah ketika turbulence. Gue mau teknis dulu baru nanti kita bahas kisahnya. Oke. Gimana maksudnya menghadapi turbulence? Turbulence itu kan perubahan arah angin, perubahan temperatur. Jadi ada penyebabnya Oke. yang menyebabkan turbulence itu. Oke. Jadi kalau gua bisa gambarkan ini suatu pesawat, lu jalan, lu kan nabrak udara nih ya. Awan ya? Udara Udara ya? yang kita hirup ini. Oke. Lu nabrak itu. Ketika ada perubahan dari udara yang lu tabrak, jadi akan goyang. Jadi bukan nabrak awan ya? Bukan hanya awan. Awan salah satu penyebab. Yang paling susah lewat ini awan apa angin Awan. serangan dari kanan kiri? Awan. Angin, dua-duanya. Lo pernah ada ngalamin yang mana yang paling ribet? Awan. Awan. Lu nggak ngeliat apa-apa soalnya. Oh iya, ketutup putih ya. Iya. Kalau clear, lu masih bisa lihat horizon. Meskipun ada serangan angin dari kanan dan kiri. Iya, lu masih bisa lihat horizon. Oke. Tapi kalau lu masuk awan putih semua, lu nggak tahu lu posisi pesawat lu kayak gimana, nggak tahu. Bisa nabrak pesawat lain nggak? Bisa. Ah serius lo? Iya dong. Kan udah ada jalur-jalurnya. Makanya tadi gue bilang ada poin 1, 2, 3, 4 lu nggak boleh skip poin itu. Poin satu apa? Poin 1, ya lu terbangin pesawatnya, lu harus tahu arah pesawatnya. Ketika lu masuk awan, lu kuasain semua instrumen yang ada di dalam pesawat. Lu kalau di pesawat ngeliat kayak TV gitu kan, itu alat bantu lu. Satu-satunya alat yang bisa bantu lu ngelihat horizon di situ. Oke. Jadi cara lu terbangin lu ngeliat itu. Oke. Lu jagain kecepatannya, lu jagain arah pesawatnya mau gimana. Jangan sampai itu keluar dari koridornya. Oke. Sekali keluar koridornya susah banget ngendalinnya lagi. Balikinnya lagi susah? Susah, karena kan lu lagi turbulence. Oh ini ngomongin turbulence lebih spesifik ya? Iya. Oke. Terus? Tapi kalau lu lagi santai-santai aja keluar dari koridor, lu cepet untuk koreksinya. Tapi kalau lu lagi turbulence apalagi masuk awan, apa referensi lu untuk kembaliin koridornya lagi? Susah banget. Wah berat bos. Berat. Makanya Iya, orang iya. bilang jadi pilot butuh tingkat konsentrasi yang tinggi. Ya ini dia Oke. di sini. Oke. Yang pertama lu terbangin pesawatnya. Mm-mm. Yang kedua lu manfaatin semua alat yang bisa lu pakai. Zaman sekarang udah canggih, ada autopilot. Lu jaga autopilotnya jangan sampai lepas, biar ngebantu lu, ngemudahin lu kerja. Oke. Ada yang rumit kenapa mesti gampang gitu? Salah ya, kebalik ya. Ada Iya yang sih. gampang kenapa mesti rumit gitu kan? Iya betul ya. Kalau yang tadi tuh banyak dilakukan oleh orang-orang sekarang konten kreator ya. Oh gitu ya. Makanya disindir sama Habib kan. Astagfirullahaladzim. Ya, gitu kan. Puasa. Oh ya oke. Lalu Oke, yang terakhir ya lu buat nyaman. Salah satu contoh kalau lu ini di jalan raya nih ya, Heeh. jalan bergelombang, biar nggak terlalu ajruk-ajrukan di jalan, lu gimana sih ngurangin kecepatan lu kan? Mm-mm. Di pesawat juga gitu, lu kurangin kecepatannya. Hmm. Tapi dari itu semua ada yang kelewat tadi. Pasang seatbelt dulu biar penumpang kagak jalan-jalan. Iya bener ya. Iya. Kadang-kadang bandel ya. Bukan apa-apa, kalau pas lagi bantingannya kenceng bisa bisa mental. kepentok, Kok ini apa bisa namanya? mental ke siling pesawat itu lu Itu. bisa kepentok. Oh ya. Dan udah banyak orang injury gara-gara itu. Gara-gara kesalahan pilotnya. Bukan gara-gara turbulence-nya. Iya, coba kan pilot tuh mungkin nggak menghimbau ke penumpang untuk mengencangkan Itu prosedur. Jadi pasti kalau masuk turbulence seatbelt on. itu. Pasti. Cuman kan kadang-kadang kita suka ntar lagi juga goyang lewat. Itu masih pramugari masih berdiri, gue berarti masih bisa berdiri dong. Ya, gua kadang suka ukurannya begitu tuh. Nggak bisa. Lah terus ngapain pramugarinya bikin berdiri begitu bikin ngecoh aja? Make sure supaya lu tuh udah duduk. Makanya dia bolak-balik. Padahal tegang juga. Tegang juga. Oke. Nah, Oke. jadi poin itu nggak bisa dilewatin. Kecelakaan terjadi sering turbulence juga banyak. Kalau kecelakaan karena turbulence, gue belum dapat datanya ya. Nggak pernah ada ya? Kalau dia bener, tapi kalau yang turbulence, kalau karena dia masuk awan dan dia nggak bisa counter, ada. Gue ada datanya. Kemana? Datanya boleh lihat nggak? Maksudnya dia kemana jatuh kan Lu bisa pesawatnya? buka di knkt.com. Oh ya? Ya di websitenya KNKT, gue lupa nama websitenya, nanti kapan-kapan kita share lah. Jadi Oke. dia masuk, dia mau menghindar dari awan, tapi kan nggak sebatas semudah itu ya. Dia harus minta izin ke ATC. Nah ATC saat itu melihat kalau dia belok ke arah yang diminta ada pesawat lain,
Lu mendingan nabrak awan apa mending nabrak pesawat? Nabrak awan dong. Nah, itu Kapten, ada aja pertanyaan Nah, nih. makanya ATC nggak sih? Oh, nggak bisa belok situ, ada pesawat lain. Lu lurus dulu. ATC itu dari pusat ya? ATC itu menara kontrol pengawas itu ya. Dia ngirim masuk Iya, ke pesawat iya. kan. Oke, lanjut. Nah, terus akhirnya si pilot masukin ke awan. Pas masuk ke awan, hasil investigasinya sih memang ada yang dia skip. Gua nggak bisa sebutin satu persatu gitu ya, ada yang di skip. Kenapa di skip? Gue juga nggak apal. Oke. Gue juga nggak apal. Oke. Kenapa di skipnya? Alasannya ya manusia ya. Manusia itu kan tempatnya hilaf. Oke. Ketika dia nggak buka prosedurnya, pasti ada yang hilaf. Makanya di pesawat itu kita wajib buka buku procedures. Oke. Kalau di pesawat yang gue bawa udah nggak mesti buka buku, semuanya udah elektronik, harus ngikutin step-stepnya. Nah, ketika ada step yang lewatin, pasti ada aja yang salah ntar. Wah, ngawur nih berarti nih pilot nih, oknum nih. Hasil investigasinya memang ke situ arahnya ya. Jadi dia hilaf di situ, akhirnya kejadian. Dia akhirnya terjun bebas. Pesawatnya udah goyang-goyang nggak jelas, akhirnya dia skip. Pilotnya terjun bebas. Pesawatnya. Oh, pesawatnya kan. Iya. Meninggal semua tuh ya rata-rata. Meninggal ya? semua. Ya itu yang disayangkan. Makanya kita sebisa mungkin kita bicara penumpang dulu ya. Seat belt on, duduk aja deh. Lu pengen ke toilet, tahan aja dulu bentar. Nggak berapa lama kok. Terus kalau kita bicara teknisnya, pilot pasti ngelakuin proseduresnya. Sekarang gara-gara ada kejadian makin ketat. Ya kita juga sebagai manusia juga takut dong. Gue ngeliat kejadian itu, aduh gue jangan sampai kayak gitu deh, nauzubillah min dzalik ya. Ya gue jadi dari jauh sebelum masuk awan gue udah prepare. Oh gue nggak mau masuk awan, gue menghindar. Oh, bisa ya? Iya dong. Terus kenapa rata-rata dimasukin? Gara-gara di sebelah kanan atau kiri ada pesawat. Nah itu makanya gue tanya, lu mending nabrak awan apa nabrak pesawat? Dan informasi itu didapat sebelum kita berangkat. Iya. Jadi lu nanti akan berdampingan, jalur lu di sebelah kanan tuh ada pesawat, itu sebelum take off. Iya, itu lu tahu itu. Lu bisa monitor itu. Ada informasinya. Dan awan kan juga nggak bisa diprediksi kan, awan itu ada di mana. Iya, ciptaan Allah, masa lu. Iya kan? Iya kan, bener kan? Iya. Artinya cuma ada teknologi nggak yang bisa mengetahui bahwa di sini ada awan? Ada ya? Ada. Makanya kan BMKG selalu sediakan forecast setiap setengah jam, 1 jam, bahkan 6 jam selalu ada itu. Teknologi. Tapi kalau untuk berubah setiap saat itu pasti terjadi. Namanya forecast kan ramalan ya. Iya. Ramalan kan tidak sesuai kenyataan kadang-kadang. Iya, prediksi aja ya. Tapi gini bro, gue tanya sebentar ya. Abis itu nanti gue penasaran sih sebetulnya gimana cara lu sholat. Nanti menyerempet-nyerempet ke spiritualnya. Oh boleh. Ya, bro, Captain. Sebelum gue cari tahu mengenai gimana cara lu nundukin pandangan di pramugari. Masya Allah. Buka aurat. Nih. Ya, mana sih? Itu. Iya. Ini pesawat siapa tuh? Orang. Lah dia jalan kemana, lu jalan kemana sih? Di berpapasan, crossing gitu. Epic Cap katanya. Kalau pas-pasan sama jet fighter boleh di-share juga ya. Emang bisa gitu? Jarang ya? Kalau pesawat presiden sih pasti dikawal sama jet fighter ya. Kalau kita yang komersial sih enggak. Oh, tuh makanya nih Rizka bilang, ada yang nanya pernah papasan sama pesawat lain pas terbang nggak? Jawabannya pernah dan sering. Mulai dari papasan, terbang sejalur, terbang crossing juga pernah, penampakannya kurang lebih kayak gini. Ih, ngeri banget ya. Itu kan kecepatannya kan kencang banget tuh. Berapa ratus kilometer per jam, bro? Sekitar 890 km per jam, kurang lebih. 5 kali lipat mobil, men. Iya. Ya, kalau kecepatan mobilnya 100 berarti 8 kali lipat. Iya. Rata-rata gue bawa mobil tuh rata-rata 100 ya. Iya. Batas di tol sekitar segitu. Iya. Ini kayak gini rasanya ya. Itu pesawat apa nggak tahu ya? Itu gua kalau ngeliat sepintas sih kayaknya Airbus juga tuh. Tapi dari mana ke mana? Ketahuan nggak? Kemarin gua terbangnya di atas Ho Chi Minh. Ho Chi Minh itu Vietnam ya. Dia berarti? Nggak tahu dia mau kemana, gua nggak tahu. Pesawat Vietcong? Nggak tahu, bukan. Bukan nih. Bukan. Kira-kira mau perang gitu enggak ya? Kita nggak tahu. Tabayun kan gue nanya. Oke. Terus apa lagi nih yang seru di sini nih? Ini pesawat. Lagi. Coba ke bawah ya. Masih agak bawah. Kita kan lagi bahas pramugari ya. Iya, jangan dulu. Jangan dulu ya. Emang nggak ke situ juga sih arah gue. Terus. Gua mau nunjukin yang crossing lagi. Wish. Yang lu turbulence nggak ada? Turbulence nggak berani gua. Guanya nggak berani bikin video karena gua fokus ke pesawat ya. Sambil kayak, halo guys, ini lagi turbulence, kan edukasi. Kayak gini loh rasanya. Enggak berani gua. Enggak ya? Loh, nekat itu namanya. Anda belajar tauhid kan? Serahkan semua sama Allah. Astagfirullahaladzim, gak gitu juga. Oh, iya, ada ikhtiar juga sih. Ada ikhtiar. Bawa penumpang masalahnya Nih. malah mudorot. Tuh apaan? Jet.
Iya, adep-adepan nih. Tuh gue di bawahnya dia. Lu bercanda lu, serius lu, sedekat Ya, itu. ya. Ser. Pesawat lo jalan gak sih? Jalan, kita papasan. Kok kayak diem gitu aja? Oh nggak mungkin parkir di udara Momentum juga kan. ya? Hukum Oh iya, fisika. Lu berpapasan, lu kelihatannya diem doang. Iya. Iya. Set. Dan dia nggak bisa ngeliat juga dong? Bisa. Di kontenin juga nggak ya? Tergantung pilotnya ya. Tergantung. Ya kan kita nggak tahu. Lu bisa janjian nggak ke IG live bareng gitu? Kalau dia punya wifi, Bisa dong. bisa. Kan pesawat-pesawatnya ke Saudi Airlines aja ada wifi. Bisa, Garuda juga ada wifi. Oke, ya bawa lagi apa lagi bro? Seru banget ya dunia Udah sih pesawatnya. yang seru itu doang. Iya. Sisanya kayak Gue ngeliat kehidupan kayak keluarga gue Iya. sisanya. gue ngeliat kehidupan pilot apa segala macam gitu kan. Artinya bawaannya jadi pengen jadi pengusaha gitu bro. Iya, buka airlines lah. Iya bener. Hmm. Malah makin takut deh. Buka airlines lu hire gue deh. Weh, kita bahas yang syar'i nanti di Iya. pesawatnya. Sebelum berangkat kita baca doa dulu berkendara gitu ya. Iya, kayak lu mau umroh mau haji kan di Garuda gitu kan. Iya. Boleh nanti kita pikirkan ya. Lebih ke modalnya juga sih nggak ada ya saat ini ya. Abis ini banyak yang masuk. Masya Allah. Insya Allah ya. Ya. Tapi ketika lo masuk juga ke ranah waktu sholat, kan Mm-mm. ngomongin masuk nih, selain investornya masuk nih, waktu sholat udah masuk. Gimana cara sholat lo? Sholat? Pesawat lo tinggalin? Enggak dong. Sholat di situ. Iya. Tergantung saat mana dulu nih, kan ada waktunya. Masuk sholat ketika boarding, masuk waktu sholat ketika lu udah pas mau take off, waktu sholat ketika masuk saat lagi lu di atas. Itu oke lah, itu Itu bisa kan pakai, macam-macam ya ya. bisa dikodok, bisa di apa istilahnya safar, apa namanya, dijamak, Jamak. ya dan seterusnya Iya, gitu iya. ya, takdim gitu kan atau Hmm. takhir. Dan tapi yang pertanyaan gue ketika lu di atas, Di atas lagi terbang nih ya. oh, Nah, kalau misalkan lagi di atas, pilot kan berdua. sama co-pilot ngomongnya apa At sih? least co-pilot, first officer atau dia kapten juga bisa aja. Oke. Pokoknya pilot tuh berdua ya. Oh kapten sama kapten bisa ya? Bisa. Ya nggak Oh. bisa first officer sama first officer nggak bisa. Enggak dong, kan harus ada Iya, kaptennya. Ya oke. Lu berdua itu kan ada job desk, ada pilot flying, ada pilot monitoring. Pilot flying yang itu dia yang benar-benar nerbangin, monitoring dia yang monitor. At least dia komunikasi juga gitu loh. Hmm. Nah, ketika di atas, lu bisa tukeran job desk itu. Oh, oke. Jadi si yang tadi monitoring dia bisa pegang dua job, pilot monitoring dan pilot flying. Sementara ini ya lah paling 10 Betul. menit ya. Iya, kan lu nggak usah bicara sholat deh. Lu ada waktunya, lu harus makan. Ada waktunya lu harus ke toilet. Oh pilot makan juga ternyata ya? Enggak Kira ini. gue robot. Nah, ini beneran gue nanya. Gue pikir kayak lu tahan gitu loh, kayak diem doang. Gue gak tahu nih dunia. Banyak teman-teman gue pilot tuh banyak banget gitu. Iya. Cuma gue gak pernah nanya soal itu. Yang Iya. biasa nongkrong ya nongkrong aja. Gue gak bahas lebih Makan. detail. Makan ya? Makan. Enggak, gue pikir kan Lu penerbangan 2 jam. Oke lu tahan lah. Lu butuh gizi dong buat jaga konsentrasi lu. Makannya sebelum berangkat. Kalau bulan puasa iya, gue sahur, terbang puasa. Tapi kalau misalkan hari normal kan gue nggak gitu, gue ikut hidup normal gue. Oke. Ya kadang makan sebelum berangkat, kadang gue harus berangkat sebelum waktu ada makanan. Oke. Jadi mau nggak mau gue nggak makan di rumah. Kalau dua-duanya pengen ke toilet? Gantian. Oke. Ya kali ninggalin. Ya berapa sih paling ya? Nahan bentar lah Ya. gitu ya. Nah Hmm. kembali ke waktu sholat tadi. Hmm. Kalau di atas ya gue serahin tugas gue ke yang satunya lagi. Gue sholat. Sholatnya di mana? Depend on situation. Di mana tuh? Di kokpit gue lega. Aku masuk sempit waktu itu sama, lu kenal Tony gak sih? Itong. Iton tahu. Tahu kan? Kokpitnya Iton kecil, kokpit gue kan gede. Woi. Sombong. Iya, gue kenal sama dia juga. Nah, dia ketemu sama sepupu gue Rilo Siregar. Nah, itu waktu itu dia ngirimin foto. Iya kan? Iton lu kenal kan? Kenal. Namanya siapa sih? Gue nggak save Fatoni ya kalau nggak salah. Fatoni Ya. betul, masya Allah. Iya kan? Dia juga lagi ikhtiar nih usaha sana sini. Mohon doanya. Iya, dia ikutan pelatihan gue tuh. Oh masya Allah. Iya, kapten yang ikutan pelatihan gue tuh dia tuh. Hmm. Dia punya bisnis tata surya. Iya betul. Apa sih itu? Betul. Iya. Fatoni tuh. Iya kan? Nih kemarin Iya, gue iya. nih. Oh masya Allah. Iya tuh. Ini gua dari mana ya? Gue lupa deh. Itu loh pokoknya luar kota. Tuh. Oh ini Makassar. Oh dari Makassar. Dari Makassar. Ini kokpit dia. Kecil kan? Kecil sempit banget. Nah kokpit Jadi gue kan Tony agak gede. tiba-tiba lah, lu ada lu terteku bawa lu dari sini foto lu dong di kokpit ya udah gitu. Tuh. Iya. Ton punya lu nggak bisa dilegain Ton. Emang begitu dikasihnya. Iya. Tapi dia juga punya dia gede juga kan. Iya. Ada yang gede. Iya. Oke. Nah kalau kondisinya kayak gini, kokpitnya kecil dan
kalau kayak gini kan bisa cuma terbang berdua. Ya gue sholat di kursi gue. Di kursi ini kan. Iya. Nah, Tapi kalau gue lagi long range, Uh-uh. pilotnya bertiga atau berempat, apalagi sama kapten, ya gue tukeran, kaptennya ke kursi gue sholat berdiri di kokpit. yang tadi lu bilang apa? Pen apa? Apanya? Tadi lu bilang tempatnya namanya apa? Pen. Kokpit. Enggak, tadi lu sholat di mana ada istilahnya tadi? Tadi Kursi lu bilang. gua. Bukan, ada yang agak lega itu tadi lu bilang apa sih tadi? Pen point apalah tadi lu bilang. Enggak, Coba istilahnya apa? Lu sholat di mana coba lu sebutin? Di kokpit, Bukan kokpit di udah. kabin. Di kokpit gue. Tadi lu bilangnya apa ya? Enggak ada. Enggak ada istilahnya. Gue pikir itu kayak satu ruangan kecil. Enggak. Pen kabin. Enggak ada pen. Ya kan tadi Dimas denger ya. Gue pikir itu tuh nama tempatnya apa gitu. Oke lah lanjut terus. Oh, ya Anyway. Ya udah. Terus kan juga kalau di beberapa pesawat yang ada bunkernya kan lu bisa ke bunker, sholat di bunker. Nah, tapi ini kan kalau gue bicara privilege gue sebagai pilot ya. Tapi kalau lu sebagai penumpang ya lu duduk di kursi. Lu jangan ambil resiko berdiri. Terus lu ngalangin jalan, ya lu jadi jahat dong sama orang. Atau enggak pesawat yang di belakangnya ada musolanya. Kalau ada ya iya lu ke musolanya. Tapi kalau nggak ada ya lu di kursi lu. Karena gue juga kalau lagi jadi penumpang, kan kadang-kadang gue juga jadi penumpang ya, ekstra kru kemana gitu, ya gue duduk di kursi gue. Kursi lo di mana? Di kursi penumpang. Bisnis. Insya Allah ya, kalau dapat, kalau enggak ya di ekonomi. Oh gitu ya? Iya. Pakai baju apa? Pilot juga? Enggak dong, kan kita harus pakai jaket, jadi enggak nunjukin baju seragamnya itu. Oh, ternyata ada ekstra itu juga. Iya, ya? nanti penumpang ngeliat loh ini pilot kok di sini, yang bawa siapa? Ntar jadi pertanyaan lagi. Iya, bahaya juga malah mudarat juga, stres penumpangnya pada lompat lagi. Iya. Nggak ada pilot ini, udah deh. Pada stres kan jadinya kan. Nah, terus untuk menundukkan pandangan. Menundukkan pandangan. Nah, lo kan katanya bilangnya pengen mungkin belajar agama, belajar bahasa Arab dan seterusnya. Insya Akhirnya Allah ya, Insya Allah. lo resign dari Garuda. Yang paling berat nih salaman. Ada culture di Indonesia kita harus salaman. Cipika-cipiki nggak? Enggak dong, salaman doang. Kalau sesama akhwat mungkin iya. Tapi kalau kita ya enggak dong. Kita Ikhwan sama Ikhwan kan cipika-cipiki nggak apa-apa? Insya Allah nggak apa-apa. Malah sunnah kan. Akhirnya lu ngasih tangan aja gini. Akhirnya begitu gua, dan itu butuh proses. Dari awalnya nggak enak sampai akhirnya gue belajar lagi. Gue bilang ya emang sudah diatur, kita harus jaga ya. Ya akhirnya gue begini juga. Terus kata cewek-cewek itu pramugari bilangnya gimana? Pada akhirnya gue udah nggak peduli apa kata mereka. Minimal dicap Wahabi lah. Pada akhirnya sih begitu. Cuman ya itu kan proses ya. Tapi kan kembali orang ngelihat ke sikap kita, tingkah laku kita, akhlak kita seperti apa. Kayak gitu. Jadi kayak ya gitu ya kali ya. Kalau kita udah gini dengan senyuman juga orang kan respect jadinya kan. Alasan COVID aja. Gue sih enggak. Sorry, gue udah punya wudu. Oh, paling aman begitu. Paling aman begitu. Ntar gue mau sholat soalnya. Mereka udah nggak bisa berani sentuh. Terus kalau pramugarinya iya, memang kalau dia bermadzhab Syafi'i. Kalau pramugari bermadzhab Maliki, bukannya menyentuh itu nggak batal ya? Oh panjang tuh ya, nggak mungkin juga dia sejauh itu ya. ya. Sampai sejauh itu. Ada sih kita nggak tahu. Siapa tahu ada pramugari yang madzhabnya Maliki. Ya kan Imam Malik mengatakan bersentuhan itu kan nggak membatalkan wudu meskipun itu cowok cewek. Susah juga sih, nggak sejauh itu kali ya pramugari mikirnya kayak gue Imam Malik nih ngikutin madzhabnya, enggak kali ya. Pasti minimal dikasih kayak gue udah punya wudu gitu ya, minimal dia tahu itu udah paling aman. Urf atau budaya yang ada di negeri kita ya. Itu udah paling aman, itu udah ngejaga lu banget sih itu. Karena emang wudu itu buat ngejaga kita ya. Oh iya, Masya Allah ya. Ternyata gitu cara-caranya. Pandangan. Tadi kan bersentuhan. Iya. Sekarang pandangan. Kalau lu cuma lihat sepintas rezeki bro. Emang iya kata siapa? Take down ya. Dia takut. Gue membantah dia takut. Bini gue ntar. Enggak. Enggak ya, berarti. Jadi first impression tetap kita harus tegur sapa ya. Gue terus terang gue masih belum bisa yang langsung begini. Gue masih ya. Tapi itu juga bukan tanpa alasan. Gue harus profiling kru gue. Caranya gimana? Ya gue melihat ini bener kru gue apa bukan. Karena kalau dia bukan kru gue, itu bisa jadi threat penerbangan gue. Ya nggak apa-apa, itu oke lah. Itu di Islam itu luar biasa ya. Iya, ada istilah bab maslahat, mudarat ya kan. Iya. Kemudahan Islam itu adil luar biasa. Iya. Jadi bukan berarti memang ada beberapa yang diharamkan, dihalalkan. Tapi kalau untuk terkait nyawa, terkait tadi make sure ini itu dan seterusnya, insya Allah taala nggak masalah ya. Itu dia. Jadi gue harus profiling. Jadi gue nggak mungkin dong gue terlalu saklek terus akhirnya jadi mudarat buat semua orang. Oh iya. Ya nggak masalah juga natap itu.
Pada akhirnya kan gue di kebutuhan. kokpit sama di cabin dipisahin oleh pintu kokpit. Benar. Itu rezeki gue. Jadi gue cuma lihat ke depan, gue nggak mesti lihat ke belakang. Wih, Secara profesi rezeki gue ya, privilege gue. Jadi itu ngejaga gue banget sepanjang jalan. berarti boleh jadi pilot ya? Insya Allah. Gila lu, berkah loh. Ya, Lu nganter orang safar. betul. Lu nya sendiri jadi ikut safar. Betul, Masya Allah. Apalagi kalau lu nganternya ke tanah suci, Masya Allah. Pahalanya luar biasa. Ya betul. Gitu. Nah inilah sudut pandangnya orang tuh langsung ngegas. Yang bahaya kan. Wah, di satu pesawat ada ini, ada itu gitu kan. Ada Macam-macam. pramugari yang begini, pramugari yang enggak hijab, apa segala macam. Akhirnya dia resign dari pekerjaannya, terus jadi mudorot buat keluarganya misalnya. Atau enggak dia tidak memikirkan penumpang-penumpang yang lagi perjalanan safar tuh doa-doa orang Betul. safar yang luar biasa gitu Betul. kan. Stigma negatif karena media juga ngegiringnya ke arah negatif. Contohnya gimana? Kalau ketika ada kasus masalah kayak kokpit dengan cabin crew, itu pasti di blow up-nya luar biasa. Iya, apa contohnya? Kasus perselingkuhan. Oh, Beberapa tahun lalu pernah terjadi di Surabaya, satu maskapai kegerebek. Wah, di blow up luar biasa. Akhirnya kecap pilot pramugari. ya saya juga nonton sih videonya. Ya kan? Padahal itu kan oknum. Ya. Media tuh nggak mikir, kebayang dong gimana perasaan suami yang punya istri pekerjaan seperti itu, atau kebalikannya, istri-istri yang suaminya pilot bekerja seperti itu. Ya tapi kan itu berita, enak buat digoreng gitu loh. Berarti lu membolehkan orang selingkuh gitu? Itu di media gitu loh. Enggak, maksudnya lu pribadi membolehkan keluarga yang berselingkuh? Enggak dong. Oke. Enggak. Ya enggak ya udah. Ngejebak nih. Enggak. Dia panik. Enggak, ngejebak nih. Enggak. Aku enggak pernah ngejebak orang. Tapi intinya gini, gue pengen kasih tahu bahwa di dalam dunia penerbangan itu juga banyak kok orang-orang yang hidupnya lurus, orang yang pengen mencari berkah di pekerjaannya. Iya. Dan masya Allahnya di maskapai Indonesia udah banyak yang izinin pramugari berhijab. Ya. Bahkan di maskapai kita yang punya negara ini udah diizinkan, masya Allah. Nah ini alhamdulillah kemarin kita ngundang Andre Rosiade, anggota DPR RI Komisi 6, ya. Ternyata alhamdulillah gitu kan, Bang Andre tentunya atas izin Allah gitu ya, memudahkan juga dengan visi misinya dia gitu kan. Pengen banget Garuda Indonesia tuh yang berhijab itu dibolehkan. Iya, alhamdulillah sudah. Dia maju ke Kementerian BUMN, ternyata alhamdulillah di ACC. Alhamdulillah. Itu dorongan dari Bang Andre Rosiade, hafizahullah taala, semoga Allah jaga Bang Andre, kawan Insya saya Allah, juga. Insya Allah. Iya, Masya Allah, ternyata nah inilah hasilnya. Bener ya, Bang Andre, gua Suntabayun nih ke pilot Garuda Indonesia. Mantan pilot Garuda Indonesia yang ingin meninggalkan Garuda Indonesia. Tidak tahu berterima kasih mungkin ya. Enggak ya. Sangat berterima kasih, justru mau menuntut ilmu agama ya, belajar bahasa Arab apa segala macamnya. Tapi ternyata ini bukti konkret. Ternyata bener Anda mengatakan seperti itu, dan alhamdulillah dari orang dalam Garuda Bahkan Indonesia. Bener ya? Di last flight gua udah ada cabin crew yang pakai kerudung. Gua sampai nangis. Kenapa mesti di terakhir-terakhir gini gua ngeliat keindahan seperti ini gitu loh. Ya, apply lagi aja. Gak bisa. Oke, tapi kan maskapai yang di Jazirah Arab kan juga emang wajib pakai jilbab. Ada yang pakai, nggak wajib tapi sudah dibolehkan. Dibolehkan ya, Iya. apalagi negara-negara bagian Arab itu ya. Betul. Oh iya, sekarang ternyata bener Bang Andre, mantap. Lanjut. Nah, terus apa yang kira-kira menjadi polemik ketika lo menjadi pilot di Garuda Indonesia, atau mungkin ya secara umum lah, secara global, yang memang ternyata bertentangan atau mungkin ada hambatan ketika lo menjalankan syariat Allah? Alhamdulillah nggak ada. Gak Masya Allah, Garuda dukung banget. Masya Pancasilanya didukung banget. Masya Allah. Kebebasan beragama benar-benar dijaga. Kita mau ngapain aja sesuai dengan agama kita diizinkan. Oh ya. Masya Allah, gue gak ada hambatan. Iya, pantesan sepupu gue aja boleh. Iya, Masya Allah ya. Brewok, Masya Allah. Ya, Rilo itu tuh. Iya. Coba kita lihat nih. Terakhir sih cuman itu doang, masalah hijab doang, dan sekarang udah boleh. Jadi alhamdulillah ya, Masya Allah. Insya Allah berkah. Oke, terus ini kita masuk nih. Kenapa kalau ternyata banyak kemudahan, apalagi beragama di Garuda Indonesia, kalau mau, ya meskipun gue udah tahu jawabannya, tapi gue pengen tahu lebih detail lagi ya. Lo memilih untuk belajar bahasa Arab di Jazirah Arab, lo cabut dari Garuda Indonesia, lo apply ke maskapai yang ada di sana. Itu kenapa bro? Kan belajar bahasa Arab di Indonesia juga bisa. Iya. Kembali ke cita-cita ya. Gue memang punya cita-cita untuk living abroad. Yang tadi gue bilang American Dream, tapi gue berubah sekarang ke Jazirah Arab dengan alasan tadi itu. Gue pengen pertama, dengan terbang gue di Garuda sekarang, gue nggak setiap saat bisa terbang ke Saudi.
Gila, Oke. lu kalau bicara Saudi, Mekah, Madinah, lu pengen di sana dong. Iyalah. Lu pengen setiap hari di sana dong. Ya iyalah. Gue kalau nggak mikirin kasih solusi, gue tinggal di sana, Bang Vido. Gue nggak balik-balik kemarin, umroh terakhir. Ya nggak? Nah, itu yang bikin jadi motivasi gua terakhir. Oh. Berubah gua. People change. Gue berubah dari American Dream, gue pengen deket dengan rumahnya Rasul. Masya Allah. Nah, gue pikir yang mana jalan yang paling mudah buat gue untuk ke sana. Ya gue pikir dengan kemampuan yang gue miliki, skill yang gue miliki, gue apply pilot di negara-negara Jazirah Arab. Contohnya apa aja sih? Gue pengen tahu deh. Macam-macam, ada Saudi Airlines. Nah, ada... lu udah nge-apply ke Saudi Airlines. Berarti lu pilih tuh. Boleh nggak? Gimana prosedurnya? Oke, waktu gue lihat prosedur di Saudi Airlines, akhirnya gue mundur karena dia punya program pemerintah di 2030 itu pekerjanya semua harus orang Saudi. Akhirnya requirement gue nggak masuk. Oh, ekspatriat nggak ada lagi. Saat ini seperti itu programnya sampai 2030. Semua apa aja Masih sih? ada, tapi itu orang-orang lama. Jadi yang apply sekarang baru ini nggak ada. Airlines apa aja sih di sana? Kalau di Arab Saudi, Saudi Airlines ada Flydeal, ada Flynas, macam-macam. Sekarang yang baru malah ada Riyadh Air tapi belum operate. Nggak boleh tuh semua orang Indonesia ya? Kalau Riyadh Air infonya boleh karena mereka akan datangin banyak pesawat. Oh. Tapi saya sendiri belum kebayang karena dia belum operate ya. Tapi yang memang pegangannya Saudi yang udah lama-lama, udah senior, legendaris apa Iya, segala macam itu ya. programnya Nggak bisa ya? negaranya ya. Even itu Jazirah Arab yang lainnya. Kalau Jazirah Arab lain bisa kayak Bukan. Maksud gue Saudi Airlines, tapi pilotnya itu negara Jazirah Arab tapi bukan Oh, negara gue tidak cukup Saudi. data itu, gue tidak cukup data. Oh, misalnya dia contoh dia orang Qatar, tapi dia mau bawa pesawat Saudi Airlines gitu loh. Itu gue tidak cukup data. Oh, oke. Tapi yang pasti kalau kayak kita nih nggak bisa. Lanjut, terus abis itu lu ngelamar kemana? Gue ngelamar semua yang di Jazirah Arab. Apa aja tuh semua sebutin deh. Ada Qatar, Qatar. Etihad, Qatar Emirates. Airways ya? Iya. Etihad, Emirates, Emirates. ada Gulf Air, Oke. ada Ini masih Oman, umum nih. Yang Oman Air, Oman Air, oke. macam-macam di sana. Oman tuh ya. Ada Fly Dubai. Hmm. Semua gue daftarin semua. Irak itu ada gak sih? Ada Irak, Ada ya? ada. Cuman lebih jauh kan, lebih ke utara. Jadi gue lebih nyari yang deket ke Saudinya. Yaman. Yaman saat ini maskapainya nggak oke. Syria? Apalagi itu. Kita aja ngirim bantuan ke sana. Iya, sian ya. Nah, Palestina? Palestina nggak operate. Nggak operate ya? Iya. Oke. Iran. Gue nggak cukup data itu gue. Nggak sih, lu ke yang lain Iya. aja dulu. Selain Iran kan, maksudnya kan. Jangan lah. Kenapa sih? Ada apa sih? Apa? Heboh banget di studio. Iya, pokoknya ya mesti lu fokusnya akhirnya lu nggak ngelamar ke Iya. Iran. Iya nggak. Oh. Jangan lah. Kenapa jangan sih Iran? Ada Yang apa? deket-deket aja dulu. Masa sih? Masa gara-gara itu alasannya? Ngejebak lah gini. Enggak, gue nggak bilang lu gara-gara Syiah di negara itu enggak. Oh ya udah, Kan kalau gua nggak bukan bilang. karena Syiah ya udah nggak apa-apa. Oh iya. Akhirnya lu nge-apply-nya kemana? Semua itu tadi gue bilang. Enggak, udah ada jawaban belum? Mulai ada jawaban satu persatu. Cuman kan tentunya gue harus pertimbangan matang-matang ya. Mateng-mateng dong, lu harus pertimbangkan mateng-mateng dong. Itu dia. Iya kan? Iya kan? Aduh, gue kalau bicara duit suka sensitif ya. Kok duit? Jangan lah. Gue bilang mateng-mateng, kita nggak tahu. Kalau mateng ya dibalik. Roti gitu. kan udah mateng nih, dibalik. Itulah maksud gue. Iya. Ya kan? Itu yang paling penting dong. Tapi lebih ke environment sih. Hmm. Gue nggak pengen yang terlalu tight ya. Dengan punya anak 4, gue pengen lebih sering di rumah. Jadi Oh, gue iya. cari yang mana kerjanya paling santai. Kasihan nih Nahal, Iya. Nazvin, Masya Allah tuh namanya bagus-bagus. Lazel, Don Ali Gaza, ya kan? Kan gue kan Iya. tahu banget anak-anak lo 4 itu masih kecil-kecil. Masya Allah. Hafal kan gue kan? Iya. Tinggal baca gampang. Iya itu dia ada di situ tuh. Oke, terus berarti ke depannya lo akan tinggal di sana. Harapan gue begitu, cita-cita gue Masya begitu. Allah. Ya, Hijrah kebayang. sesungguhnya begini nih. lu kebayang dong dengan lu tinggal di Jazirah Arab itu Gulf ya, negara-negara Gulf. Lu bisa dapat visa keluar masuk Saudi kapan aja, Oh. multiple entry. Itu kan cita-cita kita semua gitu loh. Iya. Tapi bukan berarti gue nggak cinta merah putih ya. Hidup mati gue di Garuda. Tapi kan kita punya aiming semuanya. Oke. Visa lo apa? Saat ini visa gue Enggak, nanti ketika lu tinggal di sana. visa pekerja. Gue akan jadi TKI di sana, pejuang devisa buat Indonesia. Masya Allah. Ya kan? Jadi gue tetap kontribusi sama negara ini. Ya. Iya. Jadi bukan berarti gue tidak cinta. Gue mengambil langkah ini ya karena gue pikir ini mungkin salah satu cara yang bisa gue kasih ke negara gue.
Gitu. Oke, terus rata-rata belajar agamanya di sana udah tahu mau di mana? Kita udah mulai make a small research ya gitu ya. Kita cari ya yang mana yang cocok buat kita, buat anak-anak. Mulailah ada 1-2 yang bisa jadi pilihan. Istri gimana? Tahu putusan lu kayak gini? Istri sebelumnya apa backgroundnya? Kebetulan istri gue ada orang media, dia orang TV dulunya. Oh, Iya. TV apa? Di Antv, dia di sport. Oh, berarti harusnya kenal tuh. Gue waktu itu lama juga di sport. Oh, di Gue Antv. nge-host di Antv. Oh, iya? Gue lupa nama program itu. Piala Dunia, tapi gue tayangin highlightnya. Oh, 2014. 14. Iya. Gue bareng sama Bianca, kalau lu Astrid tahu. Tiar. Oh, Bianca, gue kayak tahu deh tuh. Bianca Babazir. Ya, oh Bawazir itu Bianca yang dimaksud. Lu tanya sama dia deh. Gue program sport waktu itu gue nge-host highlight Piala Dunia bareng sama Astrid Tiar. Gue hostnya. Oh, iya. Iya. Berarti lu kenal Bang Ending segala macam dong ya? Oh iya, tahu. Ya udah. Tahu orang sport siapa aja waktu itu ya? Lama 2014. Bosnya Pak Yusuf lah ya. Iya dong. Masih ada deh. Pak Yusuf masih di Antv. Kok lu tahu orang-orang TV? Ya kan bini gue di situ. Lu tanya sama bini lu coba. Nah, Bener betul, Bianca insyaallah. Bawazir. Iya. Tapi kok bisa sih lu dapet orang Arab? Talentnya. Depend on your talent. Masya Allah. Namanya juga ikhtiar. Masya Allah. Tapi ini cerita ya. Hmm. Gue berdoa, gue pengen dapat istri orang sana, terus gue tinggal di sana. Wow. Ini kayak dijawab sama Allah gitu loh. Ya kayak gitu kali. Wow. Gue cuma sujud syukur. Ini jawaban dari doa-doa gue kali. Hmm. Gue nggak muluk-muluk sih waktu pengen cari istri. Gue nggak minta yang macem-macem cantik apa. Gue cuma minta yang taat agama, udah itu aja. Ya. Karena gue sendiri nggak jago-jago amat soal agama ya. Ya semua juga penuntut ilmu ya. Kita Iya, harus belajar iya. agama benar gitu kan. Ya, jadi gue takut kalau misalkan gue nggak bisa ngebimbing nanti jadi berantakan. Tapi kalau yang punya dasar kan belajarnya bisa bareng-bareng gitu loh. Oke. Makna apa yang lu dapat ketika memang betul-betul lu pengen totalitas ya lu tinggal di sana? Ya gua nggak tahu lah. Gue doain sih insya Allah sih. Insya Allah. Ya pokoknya I use my feeling yaitu lu di Oman Air sih kayaknya. Oh gitu ya. Ya. Amin insya Allah. Doa gue. Insya Allah. Ya kan nggak tahu. Soalnya kalau lihat dari perekrutan sekarang kan ketat banget nih. Ya kan kayaknya negara Oman tuh yang lagi longgar tuh. Insya Allah. Insya Allah semua Insya atas izin Allah ya. Gue cuma nerka-nerka aja sih. Tapi emang kayaknya di sana lebih santai ya. Ya. Kerjanya lebih santai. Ya harapan gue juga gitu. Oman ya kan, Masya Allah. Ustaz Syafiq kan 2018 apa 2019 Iya, dia tuh. liburan di sana tuh. Liburan tuh di sana tuh. Masya Allah. Ajib ya tempatnya ya. Iya. Masya Allah. Coba kita lihat sosial media lu dulu dong. Ke bawah dong, ke bawah. Ke bawah dong, ke bawah. Gue suka banget konten-konten seperti ini. Mudah-mudahan bisa bermanfaat terus ke teman-teman semua. Nanti keterima lo nanti di Jazirah Arab apa segala macam. Juga jangan putus untuk lo bisa berbagi informasi kepada kita semua. Insya Allah. Gimana sih ya mungkin cara masuk sana atau mungkin apa yang didapat, keilmuan apa yang begitu signifikan bertambah Iya. ketika lo ada di sana. Itu lo Insya Allah. share lah. Oh bener, Bianca nih ya? Iya. Iya, salam ya bro. Insya Allah. Ya Masya Allah. Ke bawah lagi dong. Seru banget ya. Ya Masya Allah. Di daerah sana tuh kayak ngeliat dari keindahan yang memang ciptaan Allah tuh ya. Dari atas. Berarti sama Tia segala macam lu kenal dong ya? Tia Aristia. Kan dia juga Tia Piala siapa? Dunia kan kalau nggak salah. Tia Aristia. ya kan? Iya. Iya kan? Tia Aristia gue nggak satu program di sport di sana. Tapi gue dapat program bareng sama dia tuh KISS. Oh. Indosiar. Gue nge-host KISS tuh sama dia. Emang tuh Tia? Iya. Oh iya. Tapi kalau yang cewek-ceweknya bini gue kenal semua kayak Iyalah. Asifa segala macam. Siapa? Asifa Latif. Lah iya itu. Iya, teman-temannya dia semua. Iya. Kita dulu lah di zaman itu lah buat Iya, ambil zaman ibrohnya ya, zaman iya, itu ya. iya. Kalau sekarang kan kita Iya. punya media sendiri, kenapa harus? Masing-masing ya kan. Kenapa harus sama media orang kan? Bukan berarti kita juga putus hubungan Iya. dengan mereka ya. Masya Allah. Informasi lebih lanjut kalau pengen belajar, tahu-tahu ilmu-ilmu gimana bro caranya bro? Bisa langsung DM atau mungkin lo ada apa kayak informasi yang mungkin teman-teman pengen dapetin di link di sini ada nggak? Sebenarnya gue udah mulai berkurang ya untuk informasi tentang penerbangan. Oke. Lo akan capek nge-scroll ke bawah. Tapi kalau misalkan lo sekarang pengen banget untuk edukasi aviasi, udah banyak banget kayak Garuda sendiri udah mulai ke situ arahnya. Karena kemarin gue ketemu sama tim media sosialnya, bagi ini dong, bagi sharing apa yang bisa lo kasih buat Garuda. Ya selain lo cuman promo, lo kasih dong education.
Penumpang pengen banget education. Memang itu memang. Iya. Iya betul. Akhirnya udah mulai nih ada education. Terus mereka nampilin pilot jelasin sesuatu. Iya. Dan itu cukup menarik. Human banget kan? Iya. Itu dibutuhin Iya. memang audiens. Bukan hanya Instagram Garuda, terus ada juga Instagram kayak seputar aviasi dan macam-macam. Udah banyak banget. Masya Allah. Nah, boleh bro kalau gitu di penghujung obrolan kita ini artinya lu bisa berbagi cerita lah ke teman-teman semua. Mungkin ketika lu ngelamar ke Jazirah Arab di airlines yang ada di sana gitu kan. Nah, apa sih tesnya bagaimana? Terus prosedur apa yang memang harus kita siapkan dan kita jalankan gitu kan? Nah, tesnya seperti apa? Coba deh lu ceritain deh. Sebenarnya panjang banget ya. Karena sebelum lu ngambil langkah itu kan lu harus punya target. Oke. Dan lu harus punya restu. Lu harus punya restu ibu lu. Lu harus punya restu istri lu. Sampai restu mertua lu. Yeah. Kalau restu ini nggak dapet, susah nanti langkah lu. Malah jadi mudorot ya. Iya. Mereka udah tinggal nggak karuan ya. Betul. Nah selanjutnya lu lihat lagi nih, yang lu kejar apa? Kalau lu kejar duit, lu nggak akan sampai kapanpun, sampai dimanapun nggak akan selesai. Kenapa? Duitnya lebih kecil apa lebih tinggi? Bukan masalah itunya. Manusia ya. Duit kecil cukup, duit gede tetap nggak cukup. Iya. Jadi kalau lu aiming lu duit nggak dapet. Nah kalau gua sendiri gua anak. Karena Gue pengen anak gue hidupnya lebih baik dari gue. Bokap gue ngasih gue serba kecukupan. Gue pengen anak gue serba berkelebihan. Masya Allah. Harapan gue seperti itu insya Allah. Maksudnya gimana nih? Anaknya dalam artian kenapa lo pilih? Segala macam. Kesana tuh? Segala macam. Dari edukasi sampai dengan kenyamanan hidup. Gue lahir besar di Papua. Pendidikan gue sebatas Papua doang. Oke. Ketika gue hijrah ke Jakarta, gue ngeliat ilmu secara knowledge gue jauh dengan teman-teman yang sekolahnya di Jawa. Sebentar, lu ngapain waktu itu ke Papua? Ikut orang tua gue. Oh, dinas. Ya. Oke. Gue ikut orang tua gue harus mengenyam pendidikan di sana. Nggak mungkin dong, bokap gue di sana, gue anak kecil SD SMP sekolah di Jawa sendirian. Nggak mungkin. Yeah. Gue harus ngikut di sana. Di sana pendidikan masih kurang. Okay. Walaupun teknologi internet udah ada, tetap aja sekarang lambat banget. Jadi gue bisa bilang, gue pengen anak-anak gue pendidikannya lebih dari gue. Sekarang di Jakarta, oke, anak-anak gue sekolah di Jakarta. Tapi ketika gue dapat kesempatan untuk yang lebih dari itu, gue harus ambil. Oke. Gue pengen anak-anak gue bukan cuma pintar secara pendidikan ya, pendidikan formal. Duniawi gitu ya? Iya duniawi. Gue pengen anak-anak gue bener-bener yang paham agama. Anak-anak gue yang bisa berbahasa Arab. Tadi gue bilang, dia cuma bukan bisa ngaji, tapi dia hidup di lingkungan yang Arab sehingga dia bisa mentafsirkan apa itu Al-Quran. Nah setelah lu punya aiming itu semua, nah tinggal siapin mental lu sendiri. Karena lu akan keluar dari zona nyaman. Kayak gue 15 tahun di Garuda. Apa yang gue mau ada. Gue butuh apa ada. Gue mau ngapain aja gampang. Di Garuda. Terus gue harus keluar dari zona nyaman itu. Mau ngapain aja ada tuh maksudnya gimana? Apakah ada privilege khusus gitu buat teman-teman yang udah senior di sana? Bukan. Jadi gini, lu hidup di Indonesia, lu udah nyaman dengan tempat tinggal lu sendiri. Kayak lu udah 15 tahun, oh kalau gua mau medical check up, Garuda tuh udah cover ini. Di sana kan gua nggak tahu kayak gimana. Kalau gua sakit, perusahaan gua udah nggak cover gua bisa berobat ke sini. Di sana kan gua nggak tahu kayak gimana. Iya. Kayak gitu. Iya sih ya. Itu kan nyaman ya. Iya nyaman, apalagi di Kemayoran kan. Iya. Apal gua. Hal-hal kayak gitu, ya lu belum tentu bisa dapat di sana. Terus sekarang lu mau antar anak lu sekolah, lu misalkan telat sedikit, lu tinggal bilang, Bu maaf tadi macet, kelar urusan. Di sana belum tentu. Anak gue bisa kena mungkin SP dari sekolahnya karena telat. Kan gue gak tahu kayak gitu. Urf atau budayanya lu belum tahu ya. Iya. Ini kan artinya gue keluar dari zona nyaman gue. Iya, gak gampang ya. Nah lu harus siapin mental. Nah perkara tes tiap maskapai itu beda-beda ya. Kembali ke maskapainya masing-masing. Waktu itu tes yang lo jalanin apa? Tapi hampir sama, garis besarnya adalah yang dibutuhkan adalah requirement. Lu harus penuhin requirement yang dibutuhkan. Kayak jam terbang itu beda-beda. Terus kayak bahasa Inggris lu ada levelnya yang dibutuhkan. Selanjutnya nanti ada tes tertulis, ada interview dengan HRD, sampai terakhir simulator. Kayak gitu. Semuanya udah lo jalanin? Beberapa tahap di maskapai tertentu sudah. Enggak, lo pribadi? Sudah. Semuanya udah jalanin ya? Iya. Oh, berarti tinggal nunggu hasil lo keterima apa enggak ya? Iya. Masya Allah. Jadi dengan bisa dibilang gambling lah dengan masa depan gua. Nah terus kalau lo udah resign dari Garuda kan tiba-tiba di sana nggak keterima gimana? Allahu alam.
Lu balik lagi ke Garuda. Enggak dong. Gue udah komitmen. Terus ngapain? Buka Thai tea di mall. Hidup itu kita nggak tahu besok mau ngapain kan. Hmm. Besok gimana besok lah. Masya Allah. Tapi kan ada ikhtiar dan juga ada Oh perhitungan iya. bro. Nggak ngasal bro. Iya dong. Masa tawakal aja tapi. Kebetulan Ya. gue sama istri gue juga kan punya usaha kecil-kecilan. Apa tuh? Kayak gue buka jasa ngurusin visa orang. Oh, oke. Iya, terus gua Barang sama bini provider gua- visa. Iya, Oke. sama VFS ya, sebut aja mereknya VFS kayak gitu. Iya, iya. Terus juga gue sama bini gue jualan-jualan baju-baju anak kayak gitu-gitu. Jadi hidup duit, kalau gue bicara duit dari mana aja dapet. Betul. Jadi gue Masya Allah. nggak mikir kalau bicara duit sih, ya udahlah ya. Masya Allah. Ini udah kuatnya tauhidnya nih, Masya Allah. Ya gimana ya, gue anak 4, ada aja rezekinya datang dari mana aja. Jadi gue nggak takut kalau bicara duit. Masya Allah ya, alhamdulillah. Ya, apalagi lo prasangka baik terus sama Allah ya. Insya Allah, Wah, Masya Allah. insya Allah, kayak gitu. Jadi Hmm. gue pikir apa yang gue jalanin semoga berkah ke depan. Gue nggak pernah punya negative thinking. Kalau gue nggak keterima di sini, gue nggak mikir ke situnya. Hmm. Gue cuma mikir gimana pertama gue financial freedom, artinya gue bebas riba. Ya. Itu yang gue butuhin. Terus yang gue butuhin adalah gue bisa bikin keluarga gue senang. Alhamdulillah dari apa yang gue dapat, gue bisa ngebebasin utang-utang beberapa keluarga gue. Masya Allah. Itu kan gila, nggak ternilai harganya ya. Iyalah, priceless. Pekerjaan gue nggak seberapa, tapi gue ngebebasin utang orang, itu pahalanya luar biasa, Masya Allah. Jaminannya Masya Allah udah. Masya Yang kayak gitu-gitu yang gue kejar. Gue udah hampir di titik itu kali ya. Udah di level berarti lo lebih ke meaningful dan Iya. seterusnya ya. Dan itu buat hidup gue lebih tenang. Tapi pengen tahu deh, kalau lo mau jawab aja ya, gaji lo berapa di Garuda? Pengen tahu aja kisaran. Iya, kisarannya antara Dan itu nggak gampang loh guys. Ini kita jujur ya, artinya ya secara fitrah manusia, matematika, ikhtiar dan lain sebagainya kan ketika lo tinggalkan, ya mungkin lo harus berpikir ke belakang. Iya. Ya kan, di belakang lo ada siapa nih maksudnya? Iya. Ya ada istri lo, Iya. atau mungkin lo bisa bantu orang tua, terutama ibu lo karena Iya. surga lo ada di Iya. situ gitu Iya. kan. Anak-anak lo dan seterusnya itu kan lo kan bawa gerbong banyak bro. Iya. Berarti kan Berat minimal banget dengan sebenarnya. ikhtiar ya, dengan ikhtiar lo cabut harusnya lebih baik dong. Harusnya. Ini kita ngomong ikhtiar duniawinya ya. Iya. Begitu. Masya Allah. Insya Allah berkah. Masya Allah, Allah barik fik. Berapa Amin. kira-kira di Jazirah Arab sih gaji-gaji? Normalnya ya, Mm-mm. rata-ratanya sih di atas. Pantes pindah, gue mah juga pindah kalau begitu. Gue pindah langsung, gue pindah. Udah bagus-bagusnya kita bahas akhirat. Pas begitu bocor sini gue jatuhin lagi, bro. Untuk mah pindah karena uang, bro. Enggak juga. Oh enggak, ya udah tetap aja di Garuda. Tadi yang gue bilang, duit nggak akan ada habisnya. Iya, tapi kan atas lebih tinggi. Nggak juga. Kan lu harus lihat biaya hidup di sana juga. Oh iya. Ujung-ujungnya mungkin bisa sama aja ya. Iya. Tapi ternyata dari mulai keberkahannya mungkin di negara lu ke Saudi apa segala macam. Oh Lu iya. makan di sana berapa? Oh, ya Sekali mahal makan. sih. Nah itu dia. Jadi lu nggak bisa bandingin sama di Indonesia. Lu di sini 10.000 masih bisa dapat nasi bungkus. Di sana nggak bisa bro. Ngomongin real aja dulu ya. Itu Iya. 4 ribuan nih. 4 ribuan berarti Mau dapat apa? ya benar. 1 real 4 ribu rupiah. Sekali makan ada yang 80.000, 120.000. Jadi gue bilang kalau bicara duit nggak selesai. Iya. Jadi mau dapat berapapun nggak. Tapi beda environment terus sama berkahnya itu nggak akan bisa dinilai. Masya Allah. Berarti Rilo segitu juga ya gaji sepupu gue ya mungkin ya. Masya Allah ya. Masya Allah ternyata ya. Jadi kebongkar di sini. Astagfirullahaladzim. Abis ini gue diserang sama pilot Indonesia. Kalau baru masuk berapa? Jadi kopilot baru masuk tuh sekitar 20-an. Tapi nominalnya nanti disensor ya. Please. Iya. Sensornya nanti pas tit gitu. Tit gitu. Jangan dong. Sekitar tit juta. Oh, boleh. Ntar tergantung editor gue ya. Kadang editor gue juga orangnya suka ngamut. Kalau ngamut ya dibablasin aja. Gue harus rusakin nih SD-nya nih. Memorinya gue harus rusakin nih sekarang nih. Bro, thank you bro udah mampir bro. Oke. Ada mau tambahan nggak ke teman-teman kita di sini yang sekiranya menuntut ilmu dan lain-lainnya? Boleh lah lu Oke. sharing-sharing lah. Gue cuman pesan satu sih. Hmm. Apapun jalan yang lu apapun jalan yang lu ambil, lu tetap minta doa ibu lu. Doa ibu lu tembus ke langit.
Masya Allah. Dan kalau lu udah berkeluarga, lu minta doa anak istri lo juga, karena doa anak istri itu memperlancar jalan lu. Itu sih pesan gua. Apapun itu. Ya. Makin cinta diterima di keluarga Arab ya. Masya Allah ya. Masya Allah dapat bawa wazir. Bijak begini nggak? Pantesan kita kemarin nggak dapat Arab ya. Tanam tenteng nggak ya gue kayaknya. Thank you bro. Thank you. Kita kasih solusi.